Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada hari ini Bu Ani akan membahas tentang sistem periodik unsur, terutama golongan 1A sampai golongan 8A. Perhatikan anak-anak, ini golongan 1A, 2A, kemudian yang tengah ini semuanya adalah golongan B, baru ke 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan yang terakhir adalah 8A. Nah, anak-anak, untuk mempermudah mengingat masing-masing anggota dari golongan ini, Bu Ani berikan trik atau jembatan keledai atau kalimat yang unik untuk mudah kalian ingat. Misalnya, golongan 1A. Ha, li, na, kesusu. Rabi, CS, frustasi. Ha, li, na, kesusu. Rabi, CS, frustasi. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Golongan 1A ini memiliki elektron valensi 1. Artinya, elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Sudah Bu Ani berikan di materi sebelumnya. Karena elektron valensinya 1, elektron yang berada di kulit terluar 1, maka golongan ini disebut dengan golongan 1A. Dengan struktur Lewis atau dot elektron digambarkan sebagai berikut. Ini kita lambangkan dengan lambang atomnya. Ada satu titik yang berada di sebelah kanannya. Satu titik ini bebas kalian menuliskannya. Bisa di kanannya, bisa di atasnya, bisa di samping kirinya, atau bahkan bisa di bawahnya. Kemudian golongan 2A, bebek mangan cacing seret banget rasane. Bebek mangan cacing seret banget rasane. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Golongan 2A memiliki elektron valensi 2 dengan struktur Lewis. Ada 2 titik yang mengelilingi lambang atom tersebut. Berikutnya, sebelum ke golongan 3A tadi sudah Bu Ani jelaskan bahwa yang tengah ini adalah golongan B. Setelah golongan B, baru ke golongan 3A. Golongan 3A disebut dengan golongan boron. Baca Al-Quran, gambaran, insan, teladan. Baca Al-Quran, gambaran, insan, teladan. Boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Golongan 3A memiliki elektron valensi 3 dengan struktur Lewis ada 3 titik, 1, 2, 3. Kemudian golongan 4A, golongan karbon. Ca, Si, G, senang pelembungan. Ca, Si, G, senang pelembungan. Karbon, silikon, germanium, timah, timbal dengan elektron valensi 4 dan struktur Lewisnya ada 4 titik ini 1, 2, 3, 4. Artinya ada 4 elektron yang berada pada kulit terluar. Anak-anak, struktur Lewis ini penting kalian ingat. Artinya pada golongan 1 ada 1 titik atau 1 elektron, golongan 2 2 elektron di kulit terluar, golongan 3 ada 3 elektron di kulit terluarnya, dan golongan 4 ada 4 elektron pada kulit terluarnya. Berikutnya, golongan 5A disebut dengan golongan nitrogen. Nona, Pratiwi, astronot, serba bisa. Nona, Pratiwi, astronot, serba bisa. Nitrogen, fosfor, astatin, timah, dan bismut. Mohon maaf, ini bukan timah tetapi antimon. SB itu antimon. Kalau timah yang ini, SN. Antimon dan bismut.
Golongan 5A ini mempunyai elektron valensi 5 dengan struktur Lewisnya 1, 2, 3, 4, 5. Penggambarannya ini bebas anak-anak. Elektron yang satunya diletakkan di mana bebas, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kemudian golongan 6A biasa disebut dengan golongan kalkogen. Om, saya senang teh poci. Om, saya senang teh poci. Oksigen, sulfur atau belerang, selenium, telurium, dan polium dengan polonium, bukan polium, polonium dengan elektron valensi 6. Struktur Lewisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi ini penulisan atau penggambaran titik ini bisa di sini, bisa di sini. Golongan 7A. Fatimah, keluyuran, Broto, Isin, Atine. Fatimah, keluyuran, Broto, Isin, Atine. Fluor, klor, brom, iod, astatin. Dengan elektron valensi 7, struktur Lewisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terakhir adalah golongan 8A, biasa disebut dengan golongan gas mulia. Heboh negara Argentina karena senat runtuh. Heboh negara Argentina karena senat runtuh. Helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon dengan struktur Lewis yang paling stabil, yaitu ada 8 elektron valensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah anak-anak, nanti golongan 1A sampai 7A ingin mengikuti kestabilan seperti gas mulia. Ini strukturnya seperti ini dengan elektron valensi 2 biasa disebut dengan duplet, atau elektron valensi 8 seperti ini biasa disebut dengan oktet. Bagaimana caranya golongan 1A sampai 7A mencapai kestabilannya? Nah, kita bahas pada berikut ini, yaitu cara mencapai kestabilan merujuk pada gas mulia dengan cara melepaskan elektron atau menerima elektron. Golongan 1A sampai 3A dia melepaskan elektron, sedangkan golongan 4A sampai 7A menerima elektron. Berikut ini penjelasannya. Golongan 1A dengan elektron valensinya 1, maka stabil dengan cara melepaskan 1 elektron. Kenapa kok 1? Karena elektron yang berada di kulit terluarnya hanya 1. Sehingga anak-anak, ini karena 1, maka untuk mencapai kestabilan 1 elektron itu dilepas sehingga membentuk ion positif. Menjadi seperti ini. X plus 1. Contoh, tadi kan golongan 1A, Halina kesusurabi CS frustasi. Menjadi seperti ini kalau sudah melepaskan elektron, Li plus, Na plus, K plus, Rb plus, CS plus. Kemudian golongan 2A, golongan alkali tanah dengan elektron valensi 2, maka dia akan melepaskan berapa elektron? 2, Bu. Nah, bagus. 2 elektron yang dilepaskan untuk membentuk ion positif. Kenapa kok positif? Karena elektronnya dilepas sebesar 2, makanya menjadi positif 2. Misalnya Be2+, Mg2+, Ca2+, dan lain-lain. Golongan 3A, golongan boron, elektron valensi 3, mencapai kestabilan dengan melepaskan elektron 3. Karena melepaskan elektron 3, maka terbentuklah ion positif plus 3. Misalnya Al3+, Ga3+, In3+, dan Tl3+. Anak-anak, ini Tl ini biasanya kelihatannya dalam SPU itu penulisannya Ti.
tetapi bukan Ti. Yang benar adalah Tl. Golongan 4A, golongan karbon dengan elektron valensi 4. Dia tidak melepaskan elektron, tetapi menangkap elektron sebesar 4. Sehingga menjadi ion negatif 4 atau X4-. Misalnya C4-, Si4-, Ge4-, dan Sn4-. Berikutnya golongan 5A, golongan nitrogen dengan elektron valensi 5. Maka untuk mencapai kestabilan, untuk mencapai angka 8, itu dengan cara menerima 3 elektron. Kenapa Bu? Kok untuk mencapai angka 8? Iya, kita ingat bahwa gas mulia tadi elektron terluarnya ada 8. Sehingga yang lain itu pengen mempunyai 8 elektron valensi seperti gas mulia. Misalnya ini golongan 5 ini untuk mencapai angka 8 kurang 3, makanya dia menerima 3 elektron sehingga terbentuklah ion negatif X3-, misalnya N3-, P3-, AS3-, dan Sp3-. Nah, mudah kan anak-anak? Berikutnya golongan 6A biasa disebut dengan golongan kalkogen. Elektron valensinya 6, menerima 2 elektron, menjadi ion negatif 2 atau X2-. Misalnya O2-, S2-, Se2-, dan Te2-. Kemudian golongan 7A, golongan halogen dengan elektron valensi 7, menerima 1 elektron. Loh, kok ini hanya 1 menerimanya? Iya, karena kan untuk mencapai angka 8 butuh 1, membentuk ion negatif 1, X-1, F-, Cl-, Br-, dan I-. Nah, ini anak-anak yang paling stabil yaitu golongan gas mulia. Karena mempunyai elektron valensi 8, dia sudah stabil. Karena stabil, maka digunakan sebagai rujukan golongan lain untuk mencapai kestabilan. Artinya, pengen mempunyai elektron valensi 8, bisa juga 2. Kalau 2 itu disebut dengan duplet, kalau 8 disebut dengan oktet. Anak-anakku, ini harus kalian ingat terutama tentang elektron valensi dan struktur atom. Struktur atomnya, kemudian struktur Lewisnya. Kalau struktur Lewis itu nanti penting untuk mempelajari ikatan kimia. Ikatan kimia akan kita bahas di bab berikutnya. Nah, anak-anak, mudah kan? Kita ulangi lagi golongan 1A. Tadi apa? Bagaimana bunyinya? Halina, kesusurabi, CS, frustasi, dan seterusnya. Anak-anak, ini yang bisa Bu Ani berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.